Kepanikan terjadi saat bangunan Sekolah Dasar Negeri Babakan Talang di Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat tiba-tiba ambruk pagi tadi. Seluruh ruangan kelas rata dengan tanah. Tidak ada korban saat kejadian lantaran belum ada kegiatan belajar mengajar. Ambruknya bangunan diduga akibat pergerakan tanah setelah sepekan diguyur hujan. Pergerakan tanah kian parah hingga menyebabkan jalan menganga hingga terbelah. Belajar siswa ditempatkan di MTS Al-Ikhlas Cibedug. Alhamdulillah sudah terfasilitasi. Cuman untuk dokumen sekolah, aset sekolah itu masih ada di sini, ada di 3 ruang di sini. Belum terselamatkan sama sekali. Pergerakan tanah juga membuat kondisi jalan permukiman amblas, tidak bisa dilalui kendaraan, bahkan sejumlah rumah rusak berat. Ternyata pergeseran tanah masih tetap aktif, sehingga kami dari pihak keamanan menghimbau kepada warga untuk relokasi di Islamic Center. Akibat kejadian ini, sebagian warga terpaksa diungsikan karena khawatir pergerakan tanah kembali terjadi jika turun hujan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Asap pekat menyelimuti saat terjadi ledakan dalam gudang minimarket di Jalan Brigjen Katamso Palmerah, Jakarta Barat. Petugas berupaya memadamkan api di dalam gudang. Sejumlah karyawan mengevakuasi barang dari dalam minimarket. Sebelumnya, sempat terdengar suara ledakan sangat keras dari dalam gudang, diduga berasal dari tabung gas. Itu gudang udah meledak sama kebakar. Itu ledakan apa, Bang? Kurang tahu saya. Ledakan Dari listrik. Kalau gas nggak mungkin ya? Gas ditaruh di luar semua. Di luar toko, nggak ada yang di dalam. Ledakannya besar nggak, Bang? Ledakan besar banget, hampir semua gudang. Saya sadar itu udah keluar asap, hampir kebakar semua, Pak. Kepulan asap hitam ini berhasil dipadamkan setelah 13 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews. Kita awali dengan informasi pertama, Gatan Saleh, mantan suami artis Cut Keke dan Dina Lorenza ditetapkan sebagai tersangka penembakan kantor travel di Jatinegara, Jakarta Timur. Hasil tes urin Gatan positif narkoba ganja dan psikotropika jenis benzodiazepin. Rekaman CCTV memperlihatkan penembakan sebuah kantor travel di Jatinegara, Jakarta Timur yang dilakukan Gatan Saleh Hilabi, mantan suami artis. Gatan telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil tes urin, Gatan Saleh positif narkoba ganja dan obat psikotropika jenis benzodiazepin. Belum diketahui sudah berapa lama pelaku mengkonsumsi narkotika tersebut. Penyidik masih memeriksa intensif tersangka yang mengaku telah membuang barang bukti senjata api ke aliran Kali Ciliwung usai penembakan. Sementara dari hasil olah TKP di kantor travel korban, polisi menyita barang bukti peluru kaliber 7,65 mm. Jenis untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa benzodiazepin. Motifnya ini saling ejek-mengejek, berawal dari chatting mereka di WA itu saling ejek-mengejek. Penembakan kantor travel yang nyaris mengenai korbannya dipicu akibat perselisihan atau percekcokan antara Gatan Saleh dan korban melalui pesan singkat WhatsApp. Gatan kemudian mendatangi lokasi dan melepaskan 3 kali tembakan. Akibat perbuatannya, Gatan dijerat KUHP pasal percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan dan menggunakan senjata api tanpa hak, terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews. 4 santri senior tersangka penganiayaan yang menewaskan Bintang Balkis Maulana di Ponpes Al-Hanifiyah, Kabupaten Kediri, menjalani rekonstruksi secara tertutup di Mapolres Kediri, Jawa Timur. Keempat tersangka memperagakan 55 adegan menganiaya korban dengan tangan kosong. Ironis, penganiayaan terjadi di 3 lokasi termasuk kamar pondok sejak 18 Februari hingga tewasnya korban tanggal 23 Februari dini hari.
kita masih dalami ya. Jadi untuk rekonstruksi siang hari ini untuk tadi ya memastikan bagaimana kegiatan sebenarnya yang telah terjadi terkait tindak pidana penganiayaan untuk pengeroyokan tersebut. Sementara itu, duka masih menyelimuti keluarga korban di Desa Kampung Anyar, Banyuwangi, Jawa Timur. Ilham, sang kakak, tak menyangka jika sepupunya yang dipercaya menjaga adiknya di pesantren justru ikut menganiaya korban. Pelakunya ini sepupu saya sendiri pernah nanya, Bintang gimana di sana, katanya nggak betah, kalau nggak betah suruh pulang atau saya jemput gitu. Terus katanya sepupu saya, di sini udah betah Bintang, udah enak, udah pinter ngaji juga. Itu kamu ikut mukulin apa enggak tah? Ini adik kamu. Terus jawabnya sepupu saya, iya ngikut mukulin tapi nggak di wajah, cuma di sini sama sini. Mungkin ya karena iri sering dikirimin uang kan adik saya. Ibu korban meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris agar kasus kematian anaknya diusut tuntas. Bang Hotman Paris, saya ibunya Bintang Balkis Maulana, korban kekeroyokan di pondok pesantren hingga mengakibatkan meninggal dunia anak saya. Tolong saya supaya segera diusut tuntas, supaya mendapat keadilan anak saya. Karena pihak pondok tidak ada menghubungi saya, tidak ada kata maaf sama sekali sama saya. Akibat perbuatannya, keempat santri tersangka penganiayaan ini ditahan di Mapolres Kediri Kota. Dari Kediri dan Banyuwangi, Jawa Timur, tim kontributor. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI siang ini. Gabungan elemen masyarakat ini bersatu menuntut DPR RI untuk melakukan hak angket, menyelidiki kedugaan kecurangan pemilu 2024. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dari depan gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Adapun ribuan masyarakat yang tergabung di dalam kelompok elemen masyarakat ini akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang nanti. Dan salah satu kelompok masyarakat yang memang akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang nanti adalah Gerakan Masyarakat 1 Maret atau disebut GEMA 0103. GEMA 0103 ini merupakan gabungan dari kelompok masyarakat yang menginginkan Indonesia lebih baik lagi dengan menolak dugaan kecurangan Pilpres 2024. Adapun dalam tuntutannya atau pada aksi nanti memang GEMA 0103 memiliki beberapa tuntutan atau lebih tepatnya ada 4 tuntutan yang memang akan disampaikan. Menolak hasil Pilpres 2024, kemudian mengganti komisioner KPU dan menuntut untuk dilakukannya pemilihan presiden ulang. Dan selain GEMA 0103 juga ada beberapa kelompok elemen masyarakat lainnya yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang nanti. Dan ada tuntutan untuk mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kemudian pula untuk keamanan memang di sekitaran DPR RI atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto memang untuk masyarakat nantinya dihimbau untuk tetap bersabar jika memang ingin melewati jalur di sini atau tepatnya mencoba atau mencari jalur alternatif lain. Dikarenakan pada siang nanti diperkirakan ada ribuan massa aksi yang akan memadati kawasan DPR RI Senayan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Herdanto ini membantah tuduhan dugaan pelecehan seksual terhadap 2 staf kampus. Sementara Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan Edi atas laporan salah satu korban pekan depan. Setelah sebelumnya berhalangan hadir, Kamis pagi Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno menjalani pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 2 staf kampus. Edi diperiksa lebih dari 2 jam dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor di Mapolda Metro Jaya. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan atas laporan korban RZ, sementara untuk korban DF, Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan pekan depan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024.
Terlapor membantah tuduhan dugaan pelecehan seksual terhadap 2 staf kampus. Usai diperiksa, Edi menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi kasus yang menjeratnya. Ia menuding kasus ini bentuk politisasi jelang pemilihan rektor. Saya cari-cari apa motifnya mereka itu sebetulnya. Tapi dugaan saya, ini karena bertepatan dengan pemilihan rektor di Universitas Pancasila. Mereka ingin jadi rektor. Dan saya rektor terpanjang di sejarah universitas. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Hingga saat ini total 8 saksi yang sudah dimintai keterangan termasuk korban. Pemirsa, Polda Jawa Timur menangkap pembuat video aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan. Selain pembuat video, polisi juga memeriksa orang-orang yang terekam dalam video tersebut. Sebelumnya saat diperiksa di Polres Blitar, pembuat video mengaku ponpes yang ada dalam video fiktif dan video dibuat hanya semata-mata untuk konten di media sosial. Dibayar, jangan takut. Samsudin atau Gus Samsudin dijemput paksa dari padepokannya di Blitar untuk diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Pembuat video aliran sesat yang memperbolehkan tukar-menukar pasangan asal suka sama suka ini diperiksa intensif oleh penyidik. Pemeriksaan Samsudin karena video yang dibuatnya meresahkan masyarakat. Selain Samsudin, penyidik juga memeriksa sejumlah orang yang terekam dalam video tersebut. Terkait hal ini dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar. Sebelumnya, publik digegerkan dengan beredarnya video berisi ceramah yang disampaikan oleh seseorang yang isinya memperbolehkan anggota kelompoknya bertukar pasangan jika keduanya suka sama suka. Saat diperiksa Polres Blitar, Samsudin berdalih ponpes dalam video tersebut fiktif dan video dibuat hanya semata-mata untuk konten di media sosial. Samsudin saat ini masih diperiksa intensif di unit cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah mahalnya harga beras, warga menyerbu operasi pasar beras murah. Namun di Kediri, Jawa Timur, warga antri beras menggunakan sendal dan juga helm yang disusun rapi di depan kantor Perum Bulog. Sejak pagi, ratusan sandal dan helm berderet rapi di halaman kantor Bulog cabang Kediri, Jawa Timur. Helm dan sandal sengaja ditinggalkan warga untuk mengantri beras agar tidak diserobot warga lain. Sesaat setelah operasi pasar dibuka, warga pun berlarian mendatangi sandal ataupun helm miliknya masing-masing dan kembali antri dengan tertib. Warga mengaku antri sejak pagi demi mendapatkan beras SPHP seharga Rp52.000. Sementara harga beras di pasaran di Kediri mencapai Rp78.000 per 5 kilogram. Harganya berapa sih, Bu? 52. Kalau di pasaran harganya sampai berapa? 78. Oke. Tanggapannya dengan adanya beras murah ini seperti apa? Ya, alhamdulillah bisa membantu. Karena sekarang harga beras mahal. Di bagian antri tadi sandal apa helm? Helm, bawa helm. Datang pukul berapa? Apa? Datang pukul berapa? Jam 8. Jam 8. Harganya berapa sih, Mbak, ini tadi? 52. Kalau harga di pasaran berapa? Sampai 79, 70 lebih. Agar merata, petugas membatasi setiap warga maksimal membeli 1 bungkus. Petugas juga meminta warga memberikan tanda tinta di jari, mencegah warga membeli berulang kali. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, mahar unik diberikan mempelai pria di Ponorogo, Jawa Timur berupa 50 kg beras. Mahar sebagai pengingat, pasangan ini mengikat janji di tengah mahalnya harga beras. Usai ijab kabul, Irwan Sokip menyerahkan mahar pada mempelai wanita. Uniknya, selain uang tunai dan perhiasan emas, Irwan menyerahkan 2 karung beras seberat 50 kg. Mempelai wanita, Ikrimah Zakiyah, gembira menerima pemberian mahar dan memajang mahar 2 karung beras pemberian suaminya di pelaminan.
Pemirsa, jelang Ramadan Anda pasti akan mencari lokasi untuk berbuka bersama yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu masakan lengkap. Di Sleman, Yogyakarta, pemirsa, Next Hotel Yogyakarta hadir menyajikan masakan Nusantara dan Western dengan konsep yang unik, yaitu berbuka sambil beramal. Ramadan semakin dekat. Memilih lokasi berbuka yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu lengkap, Next Hotel Yogyakarta di kawasan Sleman bisa menjadi pilihan. Menyajikan menu masakan Nusantara hingga Western, mulai dari tengkleng kambing, seafood saus padang, grill sosis skewer, hingga roasted chicken yang begitu lezat dan menggugah selera. Grand launching menu berbuka puasa kali ini menawarkan konsep yang cukup unik, mengusung konsep Bang Jamal alias buka bareng jajan sambil beramal, di mana 10% dari keuntungan akan langsung disumbangkan. Favoritnya aku lebih ke tengkleng kambingnya. Rasanya enak banget, terus bumbunya tuh nggak pelit ya. Soalnya biasanya kan kadang ada yang kuahnya tuh kurang kental, tapi Next Hotel tuh bikinnya tuh benar-benar kental banget, terus bumbunya nggak pelit, rempah-rempahnya kerasa banget. Untuk yang tradisionalnya, favoritnya di tengkleng luar biasa. Terus sup ayamnya juga kelihatan enak sekali. Untuk di sini ada tadi untuk westernnya carbonaranya juga enak. Jika Anda melakukan reservasi sebelum tanggal 8 Maret 2024, akan diberikan harga spesial Rp98.000 saja dari harga normal Rp120.000 per pax. Bisa langsung datang, terus kemudian bisa juga pesan melalui WhatsApp dulu untuk booking, misalnya perlu berapa meja untuk 10 orang, 20 orang, bisa pesan melalui WhatsApp dulu. Bagaimana Anda tertarik menikmati suasana Jogja saat berbuka puasa nanti sembari beramal? Dari Sleman, Yogyakarta,